Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GBD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Hosea pasal yang ketiga. Hosea pasal yang ketiga, saya akan membacakan ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Hosea pasal yang ketiga ini merupakan gambaran dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada umatnya Israel. Kita sudah membaca di dalam Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama, di mana Tuhan memberikan perintah kepada Hosea untuk mencintai kembali Gomer istrinya dan untuk menebusnya supaya menjadi istrinya kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini bukanlah suatu perintah yang mudah dilakukan oleh Hosea. Kenapa? Karena istrinya Gomer sudah mengkhianati Hosea. Istrinya Gomer sudah meninggalkan dia dan pergi kepada laki-laki lain. Dan pasti Hosea mengalami kekecewaan dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, oleh Gomer ini. Hosea pasti mengalami luka di dalam hatinya dengan tindakan, perbuatan yang sudah dilakukan oleh istrinya Gomer. Tetapi Tuhan memberi perintah kepada Hosea untuk kembali mencintai dia. Bahkan untuk kembali membawa dia menjadi istrinya. Untuk menebusnya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hosea harus mengampuni istrinya Gomer. Hosea harus melupakan semua ketidaksetiaan yang dilakukan oleh istrinya. Hosea harus melupakan semua perbuatan sundal istrinya. Bahkan Hosea harus menebus dia kembali, harus membayarnya untuk kembali menjadi istrinya. Namun kita membaca di dalam ayat yang kedua, Hosea melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ketaatannya kepada Tuhan, Hosea melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Hosea melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Hosea menebus kembali Gomer istrinya. Padahal Hosea tidak menggadaikan istrinya yang pergi sendiri. Tetapi Hosea harus menebus istrinya dengan 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, istri dari Hosea, Gomer, dituliskan di dalam ayat yang pertama
Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Gomer adalah seorang perempuan yang suka bersundal dan berzina. Gomer adalah seorang perempuan yang tidak setia kepada suaminya, kepada Hosea. Dan ini adalah gambaran dari umat Tuhan Israel, di mana umat Tuhan Israel seringkali tidak setia kepada Tuhan. Umat Tuhan Israel, mereka seringkali meninggalkan Tuhan, seringkali menduakan Tuhan dengan mereka bersundal secara rohani. Umat Tuhan Israel seringkali mereka berzina secara rohani. Umat Tuhan Israel seringkali mereka berselingkuh secara rohani. Yaitu umat Tuhan Israel seringkali meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala-berhala. Meninggalkan Allah Israel dan menyembah kepada dewa-dewa. Meninggalkan Allah yang benar dan memberikan korban persembahan kepada bukit-bukit pengorbanan, kepada berhala-berhala. Umat Tuhan Israel seringkali mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak beribadah di rumah Tuhan, tetapi di bukit-bukit pengorbanan. Tidak memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi memberikan persembahan kepada berhala-berhala. Jadi Gomer, istri dari Hosea ini merupakan gambaran dari umat Tuhan Israel yang seringkali mereka tidak setia kepada Tuhan. Bukan hanya tidak setia, tetapi umat Tuhan Israel, mereka seringkali meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Bukan hanya menduakan, tetapi meninggalkan Tuhan. Dan kita sudah membaca Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali mencintai istrinya Gomer yang tidak setia. Hosea diperintahkan untuk kembali membawa istrinya, menebus istrinya. Dan ini menjadi gambaran dari Allah sendiri. Hosea menjadi gambaran dari Tuhan, di mana Allah mengasihi umatnya, sehingga Allah mau mengampuni umatnya. Allah mengasihi umatnya, sehingga Allah mau menebus umatnya. Allah mengasihi umatnya, sehingga Allah mau menerima kembali umatnya yang sudah meninggalkannya. Kasih Allah, kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah, kasih yang tidak bisa diukur. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 bagian B dikatakan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kasih Allah itu begitu besar, tidak bisa diukur. Betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya itu kasih Allah. Kasih Allah Tuhan nyatakan kepada umatnya. Umatnya yang sudah tidak setia. Umatnya yang seringkali meninggalkan dia. Umatnya yang seringkali mengecewakannya. Umatnya yang seringkali membuat Tuhan sakit hati. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan mau mengampuni umatnya. Tuhan mau menyelamatkan umatnya. Tuhan mau menerima kembali umatnya. Tuhan mau menebus umatnya.
kasih Tuhan, kasih yang sungguh luar biasa. Karena kasih-Nya, Allah, Dia rela menjadi manusia, datang ke dunia untuk menebus kita, umat manusia. Karena kasih-Nya, Tuhan rela menggantikan kita, menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus, menyelamatkan kita, umat-Nya. Kalau Hosea menebus Gomer istrinya dengan 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai, tetapi Tuhan menebus kita dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak Tuhan menebus kita, tetapi dengan darah-Nya sendiri. Darah anak domba Allah yang tidak bernoda, tidak bercela. Tuhan menebus kita dengan nyawa-Nya. Jadi sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kita umat-umat-Nya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita yang seringkali mengecewakan Tuhan, kita yang seringkali membuat Tuhan sakit hati. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan mau menerima kita kembali. Ketika kita menyadari kesalahan kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, Tuhan menerima kita kembali. Begitu luar biasanya kasih Tuhan bagi kita umat-umat-Nya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan kasih Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua juga karena kasih Tuhan. Kita patut bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya bagi kita yang begitu luar biasa, begitu besar bagi kita umat-umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok-pokok doa tertentu, ingin didoakan untuk pokok-pokok doa dalam pergumulan yang sedang dialami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang juga ingin menyampaikan kesaksian tentang pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Biarlah kita boleh saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita saling mendoakan dan saling berbagi kesaksian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Bahkan Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau sudah memberikan kepada kami keselamatan. Kami menjadi milik-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur kepada Engkau. Kami hanya bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah hanya kepada Engkau Tuhan. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kasih-Mu senantiasa memelihara kami. Kasih-Mu menjagai kami. Dan kasih-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami pun menjadi orang-orang yang mengasihi
sesama kami, mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Lakukanlah kebajikan kepada kami, keluarga GPDI LSAD Magelang, supaya kami hidup dan kami hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mata kami, supaya kami memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.